Aku sudah memesan makanan yang disukai Kak Yenceng. Yusuan, kamu mau makan apa lagi? Coba lihat. Menurutku meskipun hari ini Yina yang mengajakmu, tapi kita juga harus berterima kasih padanya. Bagaimana kalau kita yang mentraktir makan malam ini? Bagaimana menurutmu Yenceng? Ya kamu memang selalu mempertimbangkan semuanya. Dengar itu Yina. Hari ini jangan sampai kamu yang bayar. Kak Yenceng, kamu juga pergi ke pameran lukisan itu ya? Biar aku tebak karya siapa yang paling kamu sukai. Apa itu karya guru Chunshan aliran impresionis? Dan juga karya guru Wen Qingtan aliran minimalis? Ya aku sangat menyukai karya mereka. Meskipun gaya lukisannya sederhana, tapi maknanya dalam. Makan ya makan, ngomongin yang nggak ngerti buat apa. Ingin terlihat berwawasan luas ya? Ternyata selama bertahun-tahun Kak Yenceng, selera kamu memang tidak pernah berubah. Aku sempat khawatir kalau aku salah ngomong. Ternyata aku masih cukup mengenalmu. Di depan pacar orang lain begini. Meskipun aku nggak ngerti lukisan, tapi aku lebih mengenalnya daripada kamu. Ayo Yenceng, kamu makan yang ini. Suka nggak? Ngira bisa mengalahkanku dengan steak berbentuk hati. Yusuan, kamu kan juga pergi ke pameran lukisan itu. Karya siapa yang paling kamu sukai? Sepertinya aku nggak punya yang spesial suka. Aku ke toilet dulu. Yenceng, kalian ngobrol dulu. Sun Yusuan. Aku sudah cari tahu. Kamu sebelumnya cuma sopir Kak Yenceng ya? Benar, tapi perhatianmu padaku terlalu banyak, Nona Yina. Aku nggak peduli sama kamu. Tapi aku peduli karena kamu pacarnya Kak Yenceng. Ini yang nggak aku sangka. Aku nggak menyangka Kak Yenceng berubah karena kamu. Ya memang banyak yang berubah. Semua orang bisa berubah. Tapi aku tetap percaya, sifat asli seseorang sulit diubah. Kak Yenceng selalu menyukai aliran impresionis dan karya minimalis. Dan itu tidak pernah berubah. Jadi sulit untuk menjamin. Apakah dia terhadapmu yang begitu biasa-biasa saja? Apakah hanya sekadar iseng? Kak Yenceng, sebetulnya aku datang hari ini. Ada satu hal yang sangat penting dalam beberapa bulan terakhir sejak aku kembali ke Indonesia. Aku terus mempersiapkan pameran keliling dalam negeri. Minggu depan akan dibuka. Stasiun pertama di Galeri Seni Kota. Semoga saat itu kamu bisa datang beri aku masukan. Baik, aku akan datang. Yusuan, kalau kamu tidak merasa bosan kamu juga bisa ikut. Baiklah, nanti kalau ada waktu. Pasti akan melihat pameran lukisanmu. Jadi sulit untuk menjamin. Apakah dia terhadapmu yang begitu biasa-biasa saja? Apakah hanya sekadar iseng? Kamu begitu luar biasa dan bersinar. Aku yang begitu biasa-biasa saja. Apakah kamu akan meremehkanku? Mikirin apa? Tidak ada, aku hanya berpikir tentang seni lukisan patung. Aku tidak tahu bagaimana bisa membantumu.
Sederhana seperti sekarang ini. Lihat aku temani aku. Saat aku lelah, isi ulang energiku. Yina, Maaf, aku pamit dulu Kak Yanceng. Aku khawatir kamu terlalu sibuk dan tidak datang, ternyata kamu benar-benar datang. Aku sangat senang. kamu sudah membantuku begitu besar, tentu aku akan datang mendukungmu. Semoga pameran lukisanmu sukses. Kenapa begitu formal? Kamu datang sudah menjadi hadiah terbesar bagiku. Yusuan, kamu juga datang. Aku khawatir kamu tidak datang, kehadiranmu membuat pameran lukisanku menjadi lebih bersinar. Kenapa kamu begitu formal? Karena kamu mengundang Yanceng meskipun aku sibuk. Aku akan meluangkan waktu untuk menemaninya. Omong-omong Kak Yanceng, kali ini aku juga mengundang Paman Leng dan seorang tamu penting, tunggu kamu datang, ayo. Aku akan mengantarmu menemui mereka, baiklah. Pak Leng, apa kabar? Pasti Anda adalah Master Wei. Master Wei, saya Gu Yanceng, salam hormat. Kakek dan ayahku pernah menunjukkanku fotomu. Katanya kau adalah panutanku untuk belajar. Kudengar kau sudah lama meninggalkan dunia ukir. Tak disangka hari ini, bisa bertemu denganmu di sini. Aku sudah mendengarnya dari Tuan Leng Kuan. Kau adalah keturunan keluarga Gu. Dan kau membawa batu permata langka miliknya. Kudengar kau akan ikut serta dalam penghargaan Golden Carving tahun ini. Itu semua berkat kemurahan hati Tuan Leng. Batu itu sebenarnya kami berdua yang menemukannya bersama. Ngomong-ngomong, aku sudah mendengar pandanganmu. Tentang jiwa batu sangat bagus sekali anak muda. Terima kasih senior junior, pasti akan lebih giat lagi. Hei kakek tua, jangan sok penting. Melihat pemuda yang begitu berbakat, kau harus memberinya lebih banyak bimbingan. Baiklah kalau kau sudah bicara begini. Tentu saja tidak masalah. Keponakanku, jika ada pertanyaan kau bisa langsung datang menemuiku. Meski aku tinggal di pegunungan tapi pintuku selalu terbuka untukmu. Kedua paman ini memperhatikan bakat muda yang sedang naik daun di dunia ukir. Jangan lupakan aku masih pelukis baru. Sangat butuh bimbingan dari para seniormu. Dan juga bimbingan dari jenius ukir ini. Memang benar pria saya sangat hebat. Tapi aku juga tidak buruk kan? Kamu nakal. Hari ini aku dan Paman Lengkua datang. Bukankah memang untuk urusanmu? Benar. Lihat apakah kamu sudah ada kemajuan. Apakah di luar negeri, kamu malah bermain-main? Tentu saja tidak, aku selalu mengikuti pesanmu sebelum aku pergi ke luar negeri. Berusaha keras untuk terus memperbaiki diri, tapi karya pamungkas saya hari ini. Kalian harus memberiku beberapa sarannya. Tenang saja, kami tidak akan berpihak. Kalau begitu mari kita lihat. Baik. Saya pergi sekarang. Mungkin sudah tidak sempat ya. Yusuan. Aku sebenarnya ingin berdandan cantik untuk bertarung, tapi tak disangka mendapat serangan balik. Gadis ini ternyata ahli teh. Di permukaan dia sangat hormat padamu dan Guancheng, membantu kalian. Tapi sebenarnya ingin memenangkan simpati Guancheng, membuat dirimu merasa tidak sebaik dia, menjatuhkan kepercayaan dirimu. Tentu saja aku tidak akan tertipu, tapi ini juga fakta. Apa itu kolektor batu langka? Apa itu master ukir? Bisa dia undang dengan mudah. Jangan lupa Guancheng, karena kamu baru mulai mengukir lagi. Ini semua berkat kamu. Kalau bukan karena kamu, si teh hijau itu undang master apapun, tidak akan berguna. Kamu harus bangkit lagi, tenang saja. Di belakangmu ada aku, ahli teh terbaik. Kita harus balas dendam padanya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Pasukan belum bergerak, logistik dulu. Ayo makan enak dulu baru bertindak, ayo.
Mari bersulang. Huisin, kamu tahu tidak? Si Ina itu malah memeluknya. Meskipun lulusan luar negeri, tidak perlu terlalu patuh pada etiket luar negeri. Bikin kesal aku. Aku bilangnya semua pria sama saja. Si playboy itu, dulu tiba-tiba datang memberi hadiah padaku. Tapi sudah lama ini malah tidak ada kabar. Pria-pria ini. Halo, siapa ini? Pemilik ponsel ini tiba-tiba pingsan. Kamu pasti putrinya ya, sudah dibawa ke rumah sakit. Tolong datang ya baik-baik. Aku akan segera ke sana. Yusuan, aku ada urusan mendesak, harus pergi dulu. Kamu kenapa? Yusuan dalam kondisi sekarang. Jangan sampai bilang soal ibuku. Aku ada urusan mendesak. Besok aku bantu kamu cari solusi. Kamu bisa jalan sendiri. Pergi saja, aku bisa. Aku lanjut minum. Ya sudah. Li, tolong jaga Yusuan. Dia minum agak banyak, aku tidak tenang. Nanti aku cari kenalan untuk menjemputnya. Baik, tenang saja. Si Ina itu. Lagi-lagi si cantik pelukis. Lagi-lagi pulang dari studi di luar negeri. Penampilannya juga begitu cantik. Aku merasa sepertinya aku tidak ada yang lebih baik darinya. Kamu sama sekali tidak punya kesadaran diri. Kamu tidak bisa melihat kalau dia menyukaimu, bukan? Gu Yancheng, bukankah kamu ada di depanku? Kamu meneleponku untuk apa? Kamu kenapa? Aku sekarang tidak ingin menerima teleponmu. Halo? Aku sekarang tidak ingin berurusan denganmu. Aneh, ini kenapa? Jangan minum lagi. Aku akan mengantarmu pulang. Antar aku pulang kemana? Rumah Gu Yancheng, aku tidak ingin pulang ke rumahnya. Aku ingin pulang ke rumah kontrakanku. Rumahku lebih nyaman daripada rumahnya. Nyaman? Nyaman? Ternyata kalian sudah. Halo.
Kenapa kamu yang mengantarnya pulang bukannya? Dia sedang makan dengan Huisin. Ini tidak perlu kamu tahu selain itu. Aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian, tapi aku harap kamu memperlakukannya dengan baik. Kalau aku menemukan kejadian seperti ini lagi, aku akan merebut Yuswan kembali. Tidak apa-apa kan? Kenapa kamu di sini? Bukannya kamu tidak bisa mabuk apa yang terjadi? Tentu saja. Aku tidak akan mabuk meski minum 1000 gelas. Siapa yang bisa menggangguku? Ayo pulang. Tunggu dulu. Ini sepertinya bukan rumahku. Aku ingin pulang ke rumahku. Ini rumahmu. Bukan. Rumahku tidak sebesar ini. Tapi tempat ini terlihat agak familiar. Cepatlah pergi. Familiar? Minum air dulu. Cepat sekali kamu sadar dari mabuk. Aku benar-benar ingin mabuk lagi sebentar. Kenapa kamu minum begitu banyak? Apa yang terjadi? Ada yang nakal sama kamu ya? Kamu kenal. Siapa aku bantuin kamu ngajarin dia? Oke, kamu harus bantuin aku ngebet dia ya. Gampang. Kalau gitu kamu gebet diri kamu sendiri aja. Aku. Aku ngapain salah? Kamu masih nggak tahu salahnya di mana ya? Apa karena beberapa hari ini, aku sering ke Pak Wei buat konsultasi. Nggak ada waktu buat nemenin kamu. Bukan itu. Terus. Apa aku lupa hari penting apa gitu? Kamu introspeksi diri aja deh. Oke. Tapi kamu minum alkohol banyak banget hari ini. Dan udah malam masih nggak angkat telepon aku. Malah suruh orang lain anterin kamu pulang. Aku? Terus kamu sama adik Yina. Pakai alasan diskusi seni. Mesra-mesraan gitu. Oh ternyata kamu marah karena ini ya. Jadi cemburu ya. Iya, kenapa aku memang cemburu? Nggak boleh ya? Kalau gitu aku juga cemburu. Kamu diam-diam makan sama Baibin. Dan dia anterin kamu pulang aku juga nggak senang. Kamu cemburu, apa yang salahkan kamu? Itu Yina bahkan peluk kamu. Kamu malah ketawa. Ketawa aja sendiri, aku pulang sendiri. Udah malam gini kamu mau kemana? Nggak usah ngurusin aku pergi. Sudah-sudah aku tahu salah. Jangan marah lagi ya. Salahnya di mana? Kedepannya aku akan lebih hati-hati. Jauhi lawan jenis. Kayak aku maksain kamu aja. Semuanya atas kemauan sendiri kok. Bodoh. Di mata dan hatiku cuma ada kamu. Kemarin tante dirawat di rumah sakit. Kenapa kamu nggak bilang ke aku? Nggak apa-apa.
Aku lihat kemarin kamu nggak enak hati. Aku nggak mau bikin kamu khawatir aja. Tunggu toko kita tutup nanti. Hari ini ayo kunjungi Bibi. Tenang saja ibuku tidak apa-apa. Sudah biasa sakitnya kemarin dia sudah mendapatkan infus. Hari ini aku sudah mengantarnya pulang. Kamu ini jangan khawatirkan urusan keluargaku. Lebih baik pikirkan urusan toko bunga kita. Apa masalah dengan toko bunga? Apa konflikmu dengan Presdirgu sudah selesai? Sejak toko bunga kita bekerja sama dengan perusahaanku, bisnis memang membaik cukup banyak. Tapi ya cuma impas sih. Bagaimana kalau minta Presdirgu MU itu? Mengenalkan lebih banyak pelanggan lagi? Ini sepertinya tidak baik. Aku tahu dia sedang sibuk mempersiapkan kompetisi belakangan ini. Bekerja siang malam tanpa henti. Huisin. Pada waktu seperti ini aku benar-benar tidak ingin dia terbebani oleh hal-hal ini sampai teralihkan fokusnya. Belum menikah saja. Sudah mulai khawatirin suaminya. Mulutku makan gula asam nih. Baiklah kalau begitu sepertinya kita harus mencari. Apa ada cara lain agar toko bunga kita bisa berkembang lebih besar dan kuat? Yao Yuan. Lama sekali dia nggak datang ke toko untuk promosi. Punya wajah tampan yang bisa jadi daya tarik utama. Pasti bisa menarik banyak pelanggan lalu nanti. Minta dia juga foto-foto di toko kita lalu unggah ke internet. Buat satu gelombang promosi. Benar-benar wanita cerdas pikiranmu nyambung sama aku. Aku andalkan kamu. Santai saja serahkan padaku. Halo, Halo Yao Yuan lagi ngapain akhir-akhir ini? Akhir pekan ada waktu kosong? Kakak mau traktir makan. Sun Yuswan jangan pakai trik pada aku. Kita kan dari rahim yang sama aku tahu apa yang kamu pikirkan. Ayo katakan ada apa? Sebenarnya tidak ada masalah besar. Soal toko bunga kita. Aku nggak mau jadi pembawa bunga. Apa pembawa bunga? Kamu itu wajah tampan utama toko kita. Model spanduk nanti setelah toko bunga kita bagus. Kamu akan jadi duta merek toko kita. Tetap saja tidak mau. Kamu tidak setuju kan oke? Sekarang beritahu, aku di mana kamu, berada di mana kamu tinggal. Aku akan segera ke sana. Tinggal di rumah temanku. Oke, demi hubungan keluarga, aku akan pergi membantu kamu. Inilah adik baikku. Jangan khawatir nanti aku akan kirimkan angpau besar untukmu. Udah segini dulu. Ya udah dah Berhasil. Bagus sekali. Model papan atas juga akan datang. Aku harus buru-buru bersiap-siap, aku ikut kamu. Udah seharian kerja istirahat dulu gak? Nggak apa-apa aku harus manfaatkan waktu dengan baik. Besok malam ada acara di toko bunga. Mau gak mampir ke toko bunga malam ini? Kita bisa makan malam bersama. Nah cium aku lagi dong. Aku pikir-pikir lagi deh mau ke sana atau enggak. Tapi kamu juga harus janji sama aku. Nanti harus istirahat yang cukup. Oke. Sekarang bisa istirahat dengan nyaman kan? Sekarang emang waktunya istirahat yang cukup. Selesai. Kakak.
Hai Menerlin, hai Xiaoman. Aku sudah kirim artikel wawancara Gu Yancheng ke kamu. Segera lakukan tata letak dan proofreading lalu cetak. Baik Menerlin. Yang lainnya? Menerlin, hari ini Sabtu loh. Semua sudah bekerja keras, selesaikan pekerjaan dan pulang cepat-cepat untuk istirahat ya. Baik Menerlin. Kenapa Menerlin terlihat beda hari ini? Kelembutan yang tiba-tiba ini. Aku masih belum terbiasa nih. Udahlah, cepat kerjakan. Kenapa aku bisa sampai di sini? Pasti karena tekanan kerja akhir-akhir ini nggak tidur dengan baik. Oke Sun Yuswan, jangan buru-buru, aku hampir sampai. Nggak mungkin sekebetulan ini. Pasti ilusi. Kenapa mereka bisa saling kenal? Cepat, semua orang menunggumu. Ayo. Apa orang ini sakit ya? Ayo, ayo. Ayo masuk, lihat-lihat hari ini. Kami sedang mengadakan acara di toko bunga kami. Setiap pembelian 10 bunga dapat 1 gratis. Dan jika kalian ingin merangkai buket, pembelian di atas 50 gratis bungkus. Pembelian di atas 100 dapat bunga Blue Enigma. Berapa banyak untuk bisa foto bareng kakak ganteng? Hari ini cukup belanja 200.000. Kalian bisa foto bareng kakak ganteng kami. Apakah kamu mau menjual diriku? Aku mau belanja 500.000 bisa foto tanda tangan dan pelukan. Kalau kamu punya hati jangan setuju. Kak, aku fansmu. Tahu kamu jadi model di toko bunga ini, sering beli bunga. Tapi belum pernah ketemu kamu. Hari ini akhirnya bertemu. Berani kasih fansmu datang jauh-jauh untuk tidak mendapatkan apa-apa. Huisin datang foto, aku yang fotoin kamu. Ayo, ayo. Lihat sini, 1, 2, 3. CC bagus, aku juga mau, aku juga mau, aku juga mau. Tunggu sebentar, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Kita beli bunga dulu. Baru foto, oke. Belanja bunga, antri di sini. Oke, pelan-pelan. Tidak usah buru-buru. Selamat datang. Hari ini semua bunga kami ikut acara. Ya, selamat datang. Pelan-pelan pilih. Cantik aku. Bagus, satu lagi. Sudah, terima kasih. Terima kasih Kak, terima kasih sudah belanja. Adik kamu sudah bekerja keras. Tidak apa sayang. Aku haus, ambilkan aku air. Aku peringatkan kamu. Sayang bukan panggilan untukmu. Orang macam apa aku sudah berusaha keras. Air saja tidak dikasih. Apakah wanita ini punya masalah denganku? Kenapa setiap pria di sekitarku dia ganggu? Tidak. Dengan status apa aku menanyainya? Lin Wanning. Kamu kenapa di sini? Jaga baik-baik pacarmu. Kedepannya aku tidak mau lagi melakukan hal yang menjual penampilan. Semua itu uang haram. Kamu ngerti apa kita ini selalu memprioritaskan kebutuhan pelanggan? Selalu di tempat pertama. Kamu benar.
Untuk menghargai usaha kerasmu, aku kasih kamu angpau besar. Ada angpau juga. Sudah, Sebesar ini. Terima kasih Kak Huisin. Kayak kakak kandung sendiri. kamu ngomong apa sih? Kalau gitu kasih aku satu. Orang yang lebih menarik dari kalian berdua datang. Abang ipar. Kamu datang kok pagi-pagi banget lancar ga? Gak lancar terus mikirin kamu. Susah konsentrasi jadi buru-buru. Datang lebih awal. Om Gu romantis banget ya. Belum makan udah kenyang sama makanan anjing. Kegiatan kalian hari ini, lancar kan pasti lancar. Ada aku mana mungkin gak lancar. Lihat deh mereka berdua. Aku kerja hari kerja. Weekend juga harus bantu mereka. Capek banget nasib pekerja. Tadi aku lihat bos kamu di luar. Dia kayaknya lagi gak senang bos aku. Dia di mana di luar? Dia datang. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Kamu mau kemana? Makan dulu. Buru-buru banget sih. Anak ini, Dia pergi melakukan tugas pria sejati. Lin Zong kamu ada. Lin Zong. input salah. Aku gak salah ingat. Input salah. Kakak kamu di mana? Balas aku ya. Omongan pria itu bohong belaka. Kayaknya keterlaluan deh. Pulang. Hari ini terima kasih Om Gu yang mentraktir makan. Sama-sama kamu kan temannya Yusuan. Ini sudah seharusnya. Oh iya beberapa hari lagi adalah ulang tahun Muyu. Aku ingin mengundang kalian semua untuk bermain bersama. Oh iya Muyu juga khusus berpesan. Untuk membawa kamu juga. Tidak menyangka aku bisa berteman dengan selebriti. Dan bisa menghadiri pesta ulang tahunnya. Puncak kehidupan. Dan aku juga dengar. Ada seorang pelukis cantik yang baru pulang dari luar negeri. Ya. Muyu mengundang banyak temannya. Pelayan tolong satu teh hijau. Kamu ini. Mencerahkan pikiran. Ini longjing sebelum hujan silakan dinikmati. Guzong. Coba cicipi apakah teh ini asli atau tidak.
Tunas lebih panjang dari daun. Warnanya hijau kebiruan, warna airnya agak gelap. Rasanya sedikit pahit. Tidak menyangka Guzong begitu paham tentang teh hijau. Tapi meskipun teh hijau terbaik sekalipun, sifatnya dingin tidak cocok untuk Guzong. Guzong juga tidak boleh minum terlalu banyak. Terima kasih atas peringatannya, tapi aku lebih suka anggur yang memabukkan ini. Tidak akan minum teh. Makan lebih banyak. Huisin. Ahli sekali. Pria memang harus sering diingatkan. Yusuan, ayo makan lebih banyak. Yusuan, kamu akhir-akhir ini kurus, makan lebih banyak. Baik kalian juga makan lebih banyak. Ayo bersulang. Ayo. Bersulang. Yao Yuan, kamu lihat apa? Tidak lihat apa-apa. Meskipun kamu memang menyelamatkan majalah itu waktu itu. Tapi pagi-pagi begini kamu sudah melamun. Hati-hati, nanti Lin Zong menyuruhmu membereskan barang dan pergi. Belum sempat membereskan sudah dipecat. Lin Zong, selamat pagi. Lin Zong, aku ada hal yang ingin kubicarakan denganmu. Kakak, aku bantu ya, hati-hati panas. Tidak perlu. Dan jangan panggil aku kakak lagi. Dengarkan aku, sebenarnya hari Sabtu itu. Saya tidak tertarik dengan hal-hal di luar pekerjaan. Lin Zong, nanti saya akan menemui Anda untuk konfirmasi beberapa naskah untuk majalah edisi berikutnya. Dua orang ini sudah bertengkar begitu cepat. Lin Zong, saya ada pekerjaan yang perlu dilaporkan kepada Anda. Yao Yuan, apa yang kamu lakukan di sini? Xia Oman, apakah semua magang di perusahaan kita begitu santai? Baik Lin Zong, nanti saya akan mengaturnya dengan baik untuknya. Yao Yuan, tidakkah kamu dengar Lin Zong bilang kamu santai? Kenapa tidak segera pergi? Minta Pak Wu untuk mengirimkan gambar-gambar baru itu. Semuanya ke kamu, cepat perbaiki gambarnya. Yao Yuan sudah selesai memperbaiki fotonya. Sebentar lagi. Cepatlah, nanti kamu harus ke studio. Ada dua model yang harus difoto sekarang, kekurangan orang. Kamu atur saja pekerjaan logistiknya. Baik. Tiga, dua, satu. Senyum yang bahagia bagus.
Ekspresi lebih natural, lebih natural. Cantik. Ayo ganti set, ganti set. Rendah sedikit, ini bagus. Cantik-cantik. Sangat bagus. Halo, ada yang bisa saya bantu? Kamu bisa apa? Kalau begitu ambil sapu dan tunggu di samping nanti, setelah satu set foto selesai. Tempat yang perlu dibersihkan kamu yang bersihkan. Bersihkan. Kenapa tidak mau? Kalau tidak mau apa? Langsung foto, saya kasih tahu. Saya mulai dari membersihkan, ini kesempatan untuk kamu. Kenapa masih diam? Cepat pergi. Baik. Bagus, senyum yang bahagia. Ayo close up, bagus. Ayo kita siapkan untuk menabur kelopak bunga. Ayo siapkan. 1, 2, 3. Satu lagi, cantik, ini cantik. Satu lagi, baik. Sudah. Baik, kamu istirahat sebentar. Set, bersiap. Kelopak bunga ini masih kita pakai. Kamu yang koordinasi bilang. Alat peraga kita harus hemat. Ambil dengan tangan apa? Aku bilang ambil dengan tangan. Kalau ada masalah tanya ke koordinator kalian. Baiklah, cepat ambil ya. Cepetan-cepetan, ayo model berikutnya. Cepetan-cepetan. Baik, berdiri dengan baik, beri pose yang bagus. Siapa itu lempar bunga? Aku ya, kamu. Nanti saat aku bilang sampai 3. Kamu lempar, siap. Gimana caranya lemparnya? Tadi kan bukan aku yang lempar. Sekarang kamu yang lempar. Aturan lempar bunganya harus cantik. Mengerti ya? Ayo cepat. Baik, siap ya. 2, 3. Kamu lempar apa sih? Gak ada estetikanya sama sekali, bisa gak sih? Bukan. Kai Wen? Model itu belum datang, semua orang gak bisa nemuin dia. Dan mungkin hari ini gak bisa syuting. Apa? Kamu mau aku syuting foto pasangan besok? Gak mungkin, aku ada acara lain besok. Gimana dong model yang kamu sewa kabur? Kamu mau aku gimana sekarang? Aku yang sewa sih, tapi aku kasih ke kamu. Ini jadi tanggung jawab kamu. Kamu gak bisa lempar tanggung jawab ke aku dong. Kenapa sih kalau menurut kamu? Hari ini semua gak usah syuting. Gak syuting ya gak syuting, lihat siapa yang rugi. Aku kasih tahu ya, aku fotografer independen. Bukan karyawan fashion kamu. Bos Lin, kamu juga gak berhak ngajar aku. Apa sih? Itu. Aku boleh gak? Kamu karyawan baru di perusahaan kita. Fotografer magang. Ya. Yang minta Guanceng bantu itu. Halo, aku Yao Yuan. Itu cuma bantu-bantu aja. Bukan, aku rasa penampilan kamu gak kalah sama Guanceng, kok bisa jadi model pria. Kalau kamu mau datang bantu, itu benar-benar bagus banget. Aku kasih tahu ya, kalau hari ini syutingnya nggak bisa berjalan lancar. Jadwalnya bakal molor dan hari ini kamu lihat. Bakal sia-sia. Akhirnya nanti, Lin Zong pasti marahin aku. Nggak apa-apa. Aku juga takut teman-teman kantor kena marah sia-sia. Dan juga buat Lin Zong. Sama kantor emang seharusnya. Iya. Kai Wen kemari. Dengar ya, model cowoknya udah ketemu. Dia.
Tema majalah kita kali ini namanya Masa Mekar. Penampilan dan karakternya benar-benar cocok. Aku cuma foto model profesional. Berarti hari ini kita bakal kehabisan bahan. Atau nunggu modelnya datang. Besok aku minta kamu datang lagi nggak cocok. Gimana kalau gini aku telepon Lin Zong? Minta Lin Zong datang langsung ke lokasi buat bimbing. Kalau dia datang, majalah kita nanti susah kerja sama lagi sama kamu. Foto juga boleh. Tapi aku ada syarat. Bilang, Suruh dia coba baju dulu baru kita lihat kesesuaiannya sama model cewek kita. Kalau nggak cocok aku juga nggak foto. penilaian aku pasti nggak salah. Asal kamu jangan cari-cari masalah aja. Ayo ganti baju. Oke. Lin Zong ini contoh majalah yang baru dicetak. Kita udah lihat semua. Detailnya juga udah dikoreksi. Kalau nggak ada masalah lain, kita bawa buat tanda tangan dan cetak. Taruh aja nanti aku lihat. Oh ya, ke magang baru itu. Udah dikasih kerjaan apa? Syuting tema edisi baru. Udah aku suruh dia pergi. Siapa yang foto? Itu Kak Iwen yang susah sangat manja. Udah tahu oke. Halo. Coba lihat. Wah, beneran cowok ganteng. Ya? Guru Kak Iwen model pria sudah datang. Halo. Coba dulu cahayanya. Cepat. Guru saya perlu bagaimana? Kamu berdiri tegak saya coba cahayanya baik. Model wanita datang. Cepat cepat cepat. Halo baik kalian berdiri tegak berdiri tegak. Cowok tubuh cowok jangan terlalu kaku ayo. Pakai tangan kanan memegang pinggang wanita. Baik. Baik lebih alami. Kepala miring ke dalam. Baik-baik ekspresi tersenyum. 3-2. Lin Zong Anda datang. Tidak mau jadi fotografer. Suka jadi model ya? Lin Zong Anda jangan marah. Yao Yuan datang untuk bantu saya. Karena model pria yang kita tentukan sebelumnya dia batal. Dan guru Kak Iwen besok tidak bisa datang untuk foto. Kalau bukan karena Yao Yuan datang, kerugian majalah kita benar-benar besar. Tapi kalau Anda merasa tidak baik, Lin Zong memang begitu. Walaupun Yao Yuan dia bukan model profesional. Tapi karakternya sangat bagus. Hasil fotonya juga sangat bagus Anda bisa lihat. tema kita kali ini adalah masa mekar. Yang ingin ditunjukkan adalah cinta yang murni, bukan keinginan yang kuat. Dua orang tidak perlu terlalu dekat. Jarak yang tidak terlalu dekat atau jauh, baru sesuai dengan tema kita. Ya Lin Zong ada benarnya. Baik, lanjutkan. Lanjutkan kerja. Saya di sini bantu lihat. Baik kita lanjutkan. Baik ayo kita mulai. Wanita dekat sedikit. Baik ekspresi alami 1. Berhenti. Jarak. Mengerti. Oke siap jaga jarak ya. Ayo kita ambil satu lagi. Oke satu lagi. Ceweknya bikin love dong. Oke cowoknya ikut bikin love juga. Oke bagus banget. Stop. Aku mau kesan yang polos.
Kalian berdua terlalu mesra, gimana bisa polos? Oke, coba lagi lebih polos. Ceweknya lihat cowoknya. Ada kontak mata dong. Oke, 3-2. Stop, stop, stop. Model cewek ini kenapa lihatnya genit banget? Jangan lihat dia terus. Oke, satu lagi. Ceweknya deketin jaraknya. Oke, bagus. Stop. Baru aja bilang jaga jarak, pisahin lagi dikit. Oke, pisahin dikit, kita ulang lagi. Ekspresinya natural, dikit senyum. Oke, satu lagi. Oke, bagus banget, satu lagi. Gerakannya lebih lebar dikit. Koordinator udah cukup. Linzong, menurut Anda hari ini bisa selesai? Oke, semuanya kerja keras ya, selesai. Ikut aku. Mengerti. Jelaskan, aku kasih kesempatan. Itu Sun Yusuan, kakakku. Kakak. Kakak yang kamu kenal lumayan banyak ya? Bukan cuma satu kandung. Aku tahu kamu dan dia. Ada sedikit kesalahpahaman karena kakak iparku. Jadi aku takut bilang. Masih kandung? Iya beneran. Kakak kandung satu ayah satu ibu. Satu ayah satu ibu. Aku pakai nama keluarga ibuku. Sun Yusuan pakai nama keluarga ayahku. Benarkah? Sekarang percayakan. Aku pikir di buku keluarganya ada kamu. Tiba-tiba ganti password terus blokir aku. Kamu tidak khawatir aku tidak punya tempat tinggal? Tentu saja khawatir. Sudah tahu. Kunci sudah terbuka. Ini ulang tahunku. Wan Ning. Beberapa hari ini aku bikin kamu marah. Aku akan masak sesuatu untukmu. Pergi begitu saja, pergi. Selanjutnya, silakan nikmati sarapan yang lezat.
Sayang semalam kamu kerja keras. Cepat makan nanti terlambat kerja. Bisakah kita terbuka tentang hubungan kita? Tidak bisa. Pekerjaan dan kehidupan pribadi harus dipisahkan. Cepat makan. Oh, Yuswan belum siap. Tunggu sebentar lagi. 2 jam yang lalu kamu bilang begitu. Tidak ada masalah kan? Tunggu sebentar lagi. Oh, Datang? kamu cantik sekali hari ini. Tapi pakai baju begitu mewah bikin aku bingung. Aku pakai begini pasti ada tujuannya. Kalian datang terlalu awal, tamu belum pada datang. Selamat ulang tahun, Muyu. Hadiahnya sudah ditaruh di rumah. Aku khawatir kalian sibuk sampai tidak bisa datang. Sekarang aku sangat senang. Kakak ipar kamu pakai baju begitu cantik. Mau mengalahkan aku ya? Masa sih, pasti kamu yang paling bersinar. Lagi pula aku pakai begini bukan untuk cocok dengan kakakmu yang sempurna. Agar serasi. Aku tidak mau makan dog food, nanti aku mau makan kue. Muyu Huisin. Kalian ngobrol apa? Aku ini jomblo. Bisa ngobrol apa dengan mereka? Tentu saja dibully. Tunggu sebentar. Akhirnya datang. Semuanya diam dulu. Perkenalkan, ini Duina. Teman baikku sejak kecil. Sekarang dia sedang menjodohkan pameran lukisan keliling Dia nasional. seorang pelukis cantik. Kamu juga pakai baju yang cantik sekali. Aku yang artis ini jadi kalah deh. Kamu masih suka bercanda ya? Selamat ulang tahun. Kalau gitu aku gak sungkan ya. Sebagai tanda terima kasih aku ada hadiah buat kamu. Ada kabar baik juga yang mau kuumumkan ke semua orang. Si cantik pelukis ini masih single loh. Para kakak cowok boleh ngejar nih. Muyu, kamu suka bikin aku seneng ya? Oke, aku kenalin ya, ini kakak ipar aku. Kak Yuswan, kakaknya Yanceng, kita ketemu lagi. Kamu kenal Yuswan? Tentu dong, beberapa waktu lalu karena kakak Yanceng. Kita udah ketemu beberapa kali. Ini yang kamu bilang si teh hijau itu ya? Aku ada urusan dulu, kalian ngobrol aja. Pak Gu lama tidak berjumpa. Tunggu aku sebentar. Nona Duina. Kamu kan keren banget di luar negeri. Kenapa belum cari cowok ganteng ya? Nggak, soalnya dari kecil aku udah suka sama seseorang. Kalian ngobrol apa sih? Nggak dikasih tahu, aku juga tahu. Pasti lagi ngobrolin cowok ya. Kak Xiao Jie, feeling kamu sebagai playboy masih sama ya? Jangan ngomong sembarangan, kalian kan sekumpulan cewek cantik.
Mau ngobrol apa lagi coba? Aku kira kamu cuma teman baiknya kakak Yanceng. Kalau gitu dia lebih penting atau cewek? Jangan bikin aku susah dong, bikin aku jadi musuhan sama orang. Suasana ini bikin aku agak nggak nyaman. Aku mau ke tempat lain dulu. Aku temenin dia aja ya. Xiaojie Yusuan mana? Dia bilang mau keluar sama temennya buat cari udara segar. Kak Yanceng, akhir-akhir ini pahatanmu lancar nggak? Lumayan Yusuan pakai baju terlalu tipis. Aku harus cari dia. Kenapa ini semua pada pergi? Barusan ngapain kamu melototin aku? Aku ngapain salah? Aku tanya dulu ya Ina kecil, aku ada urusan dulu. Kamu main sendiri aja dulu di sini. Kalian? Nona Du senang berkenalan denganmu. Kita ada rencana buat peran utama wanita di drama berikutnya, kamu tertarik nggak?